Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Project Kewarganegaraan. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Adik-adik semua, di kesempatan kali ini saya Pak Rois akan menyampaikan sebuah materi di mata pelajaran pendidikan Pancasila, yaitu mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tapi sebelum itu, kami sarankan untuk adik-adik subscribe terlebih dahulu yuk channel ini, biar nanti adik-adik tidak tertinggal informasi terbaru dari kami. Oke adik-adik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat. Ya, di dalam alinea keempat pembukaan UUD, jadi ini alinea yang terakhir, itu terdapat Pancasila sebagai sebuah dasar negara. Nah, selain memiliki kedudukan sebagai dasar negara, Pancasila juga berkedudukan sebagai sebuah ideologi ya. Ingat adik-adik ya, bahwasanya ideologi itu bisa kita artikan sebagai gagasan atau bisa kita artikan sebagai sebuah cita-cita dari sebuah negara. Pancasila termasuk ideologi terbuka karena dapat menyesuaikan diri menghadapi berbagai perubahan zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Jadi memang ideologi itu bermacam-macam ya Dek ya. Jadi ada yang terbuka ya, seperti ideologi Pancasila ini yang dianggap bisa menyesuaikan perubahan zaman tanpa merubah sama sekali nilai fundamentalnya. Ada juga ideologi yang tertutup, artinya dia sudah saklek ya, tidak bisa berubah lagi gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini nilai-nilai sebagai ideologi terbuka. Ideologi merupakan suatu kumpulan gagasan ide-ide, dasar keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis ya. Ideologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapatan atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, jadi dia punya sifat dinamis serta fleksibel. Ideologi ini tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Ideologi terbuka bersifat inklusif, ya, tidak totaliter dan tidak dapat menjadi legitimasi kekuatan sekelompok orang. Sistem ideologi terbuka bersifat demokratis dan terbuka ya. Jadi sekali lagi, untuk ideologi terbuka itu dia bersifat dinamis ya. Jadi dia dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan juga bersifat fleksibel ya. Ideologi itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman ya. Jadi kalau misalkan zamannya sekarang sudah teknologi informasi ya, maka Pancasila di situ tetap bisa digunakan ya, bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman. Yang penting nilai-nilainya tidak ditinggalkan gitu ya. Nah, di sini juga ideologi terbuka itu artinya dia inklusif ya. Jadi bisa digunakan untuk semua golongan, bukan eksklusif. Bukan hanya digunakan oleh kelompok tertentu saja. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah perbedaan antara ideologi tertutup dengan ideologi terbuka ya. Jadi kalau ideologi terbuka itu dia sebagai cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat ya. Dia diakui atau adanya itu memang ada dulu di dalam sebuah masyarakat, kemudian kita sepakati sebagai sebuah ideologi. Kalau ideologi tertutup itu bukan sebagai cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. Jadi dia adalah buatan dari pemerintah gitu. Yang kedua, berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Kayak misalkan nilai yang kita miliki, misalkan nilai gotong royong ya, nilai kerjasama. Nah, itu kan memang sudah ada di dalam masyarakat sejak dulu gitu. Nah, yang kemudian dikristalkanlah menjadi sebuah ideologi gitu ya. Itu yang ideologi tertutup itu bukan merupakan nilai-nilai di dalam dan cita-cita di dalam masyarakat. Itu berarti sebaliknya ya. Jadi itu adalah murni buatan dari negara atau buatan dari pemerintah. Yang ketiga adalah hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat ya. Nah, itu disebut sebagai ideologi terbuka. Jadi
merupakan hasil musyawarah, jadi bukan hasil dari kepentingan satu atau dua golongan ya. Kalau kita cermati lagi di dalam Piagam Jakarta ya, itu beberapa tokoh menolak ya bunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, di sini berarti menunjukkan hanya untuk golongan umat Islam saja, sehingga beberapa tokoh itu menolak ya, sehingga dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ideologi Pancasila itu adalah hasil dari musyawarah dan konsensus kesepakatan dari masyarakat, gitu ya. Terus yang keempat, itu bersifat dinamis ya, jadi fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman, dia bisa menyesuaikan, yang penting nilainya itu tidak berubah ya. Dan reformis, nah untuk yang ideologi tertutup, karena dia tidak bisa menerima perubahan zaman, maka dia bersifat kaku, gitu ya. Nah, ini adalah nilai-nilai dari ideologi Pancasila. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan nilai praksis. Jadi untuk nilai dasar adalah nilai dasar yang ada di dalam ideologi tidak berubah. Nilai dasar itu ya mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, 5 hal tersebut merupakan pedoman fundamental yang bersifat universal. Jadi dia itu bersifat menyeluruh ya. Jadi dia melekat dan tidak bisa berubah. Itu namanya nilai dasar. Tentang apa? Ya mencakup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental dalam ideologi Pancasila merupakan penjabaran lebih dari nilai-nilai dasar ya. Jadi nilai dasar tadi itu dijabarkan ya di dalam apa? Misalkan di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam peraturan yang lainnya. Nah, dia sifatnya menjabarkan gitu ya. Nilai instrumental merupakan sebuah arahan, kebijakan, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Misalkan GBHN yang selalu disesuaikan dalam rentang 5 tahun sekali, atau mungkin kalau sekarang adalah rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan jangka panjang. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga adalah nilai praksis ya, atau nilai praktek. Nilai praksis merupakan pelaksanaan nilai-nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila dapat melakukan pengembangan dan perubahan agar sesuai dengan kondisi masyarakat melalui pelaksanaan nilai praksis. Bahkan Pancasila dapat melakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini seperti konsep dari ideologi terbuka ya. Jadi dia sesuai dengan perkembangan iptek pun Pancasila ini masih bisa digunakan ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, dimensi Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka. Ada dimensi idealis, dimensi normatif, dimensi realis, dan dimensi realistis. Nah, untuk yang pertama, dimensi idealis memiliki makna bahwa di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita negara yang lebih baik. Nah, nilai-nilai dasar dimensi Pancasila tersebut bersifat sistematis, menyeluruh, dan juga rasional. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baik, yang kedua adalah nilai normatif ya, atau dimensi normatif. Makna dari dimensi normatif adalah nilai-nilai dasar di dalam Pancasila diajarkan di dalam norma-norma negara ya. Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal ini merupakan norma tertib hukum paling tinggi di negara Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi Pancasila itu sebagai dasar negara itu terkandung di dalam pembukaan UUD alinea keempat. Kemudian dimensi realistis ya. Pancasila mengandung dimensi realistis di mana di dalamnya ada nilai-nilai yang berakar ya dari masyarakat. Ini secara realnya. Jadi itu memang sudah ada di dalam masyarakat mengenai nilai-nilai gotong royong ya, mengenai nilai-nilai persatuan, mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan yang lain itu memang sudah ada di dalam masyarakat. Makanya namanya dimensi realistis ya, dimensi yang nyata.
dan hidup di dalam masyarakat itu sendiri yang memang sudah ada gitu ya. Pancasila harus dijabarkan secara nyata untuk menghadapi dinamika di dalam masyarakat. Sebagai masalah yang ada di dalam masyarakat dapat terselesaikan melalui keterbukaan ideologi terbuka. Ya, jadi itu artinya jadi harusnya semua masalah itu bisa diselesaikan dengan Pancasila ya. Karena Pancasila itu sebagai sebuah ideologi terbuka. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama tentunya nilai-nilai ideologi berasal dari kekayaan rohani, budaya dan masyarakat. Yang kedua, setiap generasi boleh menafsirkan ya karena isinya tidak instan atau operasional. Yang ketiga, ideologi yang menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Yang keempat, atau yang D, ideologi merupakan hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Nah, itu adalah ciri-cirinya ya. Yang E, ideologi ini memiliki seluruh masyarakat hingga menjadi kepribadian bangsa. Yang F, ideologi yang dinamis, reformis sesuai dengan perkembangan zaman. G, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang artinya mencerminkan ciri-ciri ideologi terbuka yang terlihat pada setiap silanya. H, ideologi yang menjadi dasar sistem pemerintah yang terbuka. I, ideologi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ideologi yang tingkat solidarisnya yang tinggi. Ideologi terbuka adalah sistem hukum yang adil. Itu tadi adalah ciri-ciri dari ideologi terbuka. Oke ya, mungkin cukup sekian konten dari saya, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka boleh di like ya, boleh juga di komen dan juga di share nanti biar semakin banyak yang tahu tentang materi ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di konten yang selanjutnya.